Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar uh, mengenai tentang penyusunan laporan keuangan. Baik, langsung saja ya teman-teman. Nah, untuk mengawalinya dalam penyusunan laporan keuangan, teman-teman harus tahu uh, bagaimana sih siklus akuntansi yang terjadi di suatu perusahaan. Nah, uh, siklus akuntansi ini dimulai dari terjadinya transaksi seperti kwitansi atau invoice dan sebagainya. Kemudian kita catat ke dalam jurnal, biasanya disebut dengan jurnal umum. Kemudian kita posting ke buku besar. Dari buku besar kita bisa membuat neraca saldo, kemudian terdapat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian kita membuat laporan keuangan. Kemudian kita membuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik, dan kembali lagi ke transaksi. Berikut istilah-istilah yang teman-teman harus tahu dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal itu apa sih gitu? Jurnal itu merupakan dokumen pencatatan yang pertama dari proses akuntansi keuangan. Kemudian memposting ke buku besar itu yaitu melakukan posting atau pemindah bukuan dari transaksi-transaksi yang sudah dipindahkan ke jurnal umum, kemudian kita posting ke buku besar. Dan di buku besar ini kita lebih detail, lebih spesifik lagi per setiap akun-akun. Jadi kita itu di buku besar menjadikan mengelompokkan akun-akun yang sejenis, misalkan kas, kita kelompokkan menjadi buku besar kas. Nah, di buku besar kas ini, kas ya, di jurnal umum akun-akun tanggal berapa yang terdapat akun kas, kemudian kita posting ke buku besar. Kemudian menyusun neraca saldo yang berisi laporan tentang saldo-saldo semua perkiraan yang terdapat di buku besar. Kemudian membuat jurnal penyesuaian, yaitu menyesuaikan tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada periode yang bersangkutan. Jadi di jurnal penyesuaian ini kenapa ada? Karena gini teman-teman. Jadi di transaksi itu misalkan terjadi transaksi, perusahaan kita membayar sewa dibayar di muka untuk 1 tahun yang akan datang. Nah, tapi kenyataannya kita masih memakai 1 bulan. Jadi, di jurnal penyesuaian itu kita menghitung beban yang sudah dikeluarkan selama 1 bulan saja. Jadi, kita tidak membayar sewa itu 1 tahun, tapi yang terjadi yang kita sudah pakai hanya 1 bulan, jadi kita harus sesuaikan. Kemudian kita membuat kertas kerja atau neraca lajur, kertas kolom yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Biasanya itu disebut dengan worksheet. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian laporan keuangan yang terdiri dari income statement atau laporan laba rugi, statement of financial position atau biasa disebut dengan neraca, dan capital statement, perubahan modal, and cash flow, laporan arus kas. Nah, di sini juga ada aturan pendebitan dan pengkreditan. Jadi di sini kita sudah tahu saldo normal di setiap akunnya. Untuk kelompok aset, saldo normalnya itu di debit. Saldo normal itu ibarat kita itu aset itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, lain halnya dengan liability atau hutang. Hutang itu
saldo normalnya di kredit. Ketika hutang itu bertambah, maka kita mencatatnya di kredit. Jika berkurang, maka kita mencatatnya di debit. Kemudian untuk equity atau modal, modal itu bersaldo normal kredit. Bersaldo normalnya kan di kredit. Jadi ketika equity-nya itu bertambah, maka di sebelah kredit. Ketika berkurang, maka kita catat di sebelah debit. Kemudian untuk pendapatan, saldo normalnya di sebelah kredit. Ketika pendapatan itu bertambah, maka kita catat di sebelah kredit. Ketika berkurang, maka kita catat di sebelah debit. Dan untuk beban, bersaldo normalnya itu di sisi debit. Ketika beban itu bertambah, maka kita catat di debit. Dan ketika berkurang, maka kita catat di kredit. Kemudian, contoh, nah, di sini saya memberikan contoh pencatatan bagaimana sih cara mencatat dari transaksi pindah ke jurnal umum. Nah, di sini terdapat contoh transaksi ya. Tuan Rian Hartonto memiliki usaha dekorasi dengan nama Rian's Art and Decorate pada tanggal 1 Oktober 2020. Tuan Hartanto memulai usahanya dengan menanamkan modal berupa cash sebesar 25 juta dan equipment sebesar 10 juta. Tanggal 5, membayar sewa tempat usaha 3 juta untuk 3 bulan. Kemudian tanggal 9, menerima pendapatan 2.800.000 secara tunai. Nah, yang teman-teman harus perhatikan, untuk transaksi yang tanggal 1 Oktober, kan Tuan Hartanto menanamkan modalnya kas sebesar 25 juta dan equipment 10 juta. Jadi teman-teman harus mencatat di dalam jurnal umum ini, cash bertambah di sisi debit, equipment atau peralatan di sebelah debit itu 10 juta, dan di sebelah kreditnya itu jumlah equity. Kenapa kita sebut equity? Karena menanamkan modal. Jadi Hartanto itu menanamkan modalnya. Nah, modal itu kalau bertambah di sisi kredit sebesar 25 juta ditambah 10 juta. Jadi seperti itu teman-teman cara menjurnal transaksi. Kemudian untuk tanggal 5, membayar sewa untuk 3 bulan. Ketika kita membayar sewa, berarti kas kita berkurang. Kas itu berkurang di sisi kredit. Di sisi kredit sebesar 3 juta. Kemudian kita membayar sewa untuk 3 bulan yang akan datang, berarti kita membayarnya sewa dibayar di muka atau prepaid rent sebesar 3 juta. Kemudian untuk tanggal 9, menerima pendapatan secara tunai. Ketika kita menerima pendapatan, maka kas kita akan bertambah. Bertambah itu di sisi debit sebesar 2.800.000 dan pendapatan itu bertambah di sisi kredit. Kemudian kita totalkan, saldo debit 40.800.000, saldo kreditnya 40.800.000. Nah, ini sudah balance teman-teman. Kemudian, nah, dari akun-akun dari jurnal umum, kita posting ke buku besar. Ini di buku ini di jurnal umumnya, kemudian kita posting. Yang pertama untuk akun cash. Kita kelompokkan akun cash, tanggal 5 di kredit, tanggal 9 di debit. Kita masukkan yang pertama tanggal 1 cash di debit, tanggal 5 cash di kredit, tanggal 9 cash di debit. Kita jumlahkan. Ini kita lihat di kolom keterangan, kita lihat di transaksinya. Kemudian di sebelah kanan itu ada saldo debitnya 25 juta. Ketika ada pengurangan, karena ada kredit, pengurangan berarti jadi saldonya tinggal 22.
Kemudian masuk lagi kas sebesar 2,8. Nah, saldo kita 24.800.000. Jadi begitu teman-teman. Kemudian untuk equipment. Nah, di jurnal umum itu equipment hanya satu. Itu di sebelah debit. Jadi kita posting ke buku besar hanya satu di sebelah debit. Saldonya sama. Kemudian untuk prepaid rent, ini hanya satu. Kita posting saja langsung. Prepaid rent di sebelah debit 3 juta. Saldonya juga 3 juta. Dan untuk revenue ini hanya satu di tanggal 9, yaitu di sebelah kredit 2.800.000. Saldonya di kredit 2.800.000. Jadi begitu teman-teman untuk posting buku besar. Nah, dari buku besar, saldo buku besar yang sudah kita posting, kita mengetahui kita bisa membuat neraca saldo. Neraca saldo ini isinya yaitu saldo-saldo akhir yang terdapat di buku besar di setiap akunnya. Jadi kita balik dulu. Nih, contohnya cash saldonya 24.800.000 di sisi debit. Kita catat sisi debit. Jadi ini saldo akhir dari buku besar. Kemudian, nah terdapat ayat zona penyesuaian atau adjustment entry. Nah, di sini saya sajikan contoh transaksinya, yaitu membayar sewa 3 juta untuk 3 bulan. Itu di transaksi awal yang tadi ya teman-teman. Nah, ternyata sewa yang telah menjadi beban itu hanya 1 bulan. 1 Oktober sampai 31 Oktober. Sehingga kita harus adjust beban itu sebenarnya ada berapa. Jadi 3 juta dibagi 3 bulan. Jadi 1 bulannya itu hanya 1 juta. Nah, kita bikin jurnal penyesuaiannya. Yaitu rent expense atau beban sewa pada cash. Cashnya pun berkurang 1 juta. Jadi, sewa ini kita anggap sebagai beban atau rent expense 1 juta. Kemudian, setelah neraca saldo, setelah itu kita bisa langsung ke worksheet. Nah, di worksheet ini teman-teman bisa lihat ada kolom neraca saldo, ayat zona penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Jadi di neraca saldo ini, neraca saldo awal yang terdapat di perusahaan. Nah, kemudian ayat zona penyesuaian. Ini kita masukkan dari jurnal-jurnal yang terjadi secara real atau yang sudah kita buat zona penyesuaiannya. Kemudian neraca saldo disesuaikan itu penjumlahan dari penyesuaian dari neraca saldo dan ayat zona penyesuaian. Kita jadikan satu, kemudian dari neraca saldo setelah disesuaikan, kita pilah-pilah akun mana yang masuk ke laba rugi dan neraca. Akun yang masuk ke laba rugi hanya akun pendapatan dan beban saja. Selain akun pendapatan dan beban, maka kita pindah atau kita catat di laporan neraca. Dan semuanya harus balance ya teman-teman. Nah, kemudian kita mulailah menyusun laporan keuangan. Nah, untuk mengawalinya, sebenarnya laporan keuangan itu apa sih? Laporan keuangan itu ya laporan yang sudah tadi dijelaskan, terdiri dari neraca laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, perubahan modal, cash flow, gitu-gitu teman-teman. Nah, kemudian bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu hanya berisi akun pendapatan dan akun beban saja. Nah, ternyata bentuk laporan laba rugi ini ada 2 bentuk, yaitu laporan laba rugi berbentuk bertahap, yaitu ada pemisahan antara pendapatan dan akun biaya di luar usaha. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi, ada pemisahan. Ini pendapatan usaha, dan ini biaya usahanya.
Nah, kemudian kita ketahui laba atau rugi perusahaan. Nah, ini adalah pemisahan pendapatan atau biaya di luar usaha. Misalkan kayak pendapatan sewa, biaya bunga. Jadi kalau misalkan pendapatan sewa itu, kita merupakan perusahaan membuat sepatu, tapi kita itu punya gedung yang sudah tidak dipakai dan ternyata itu masih bernilai sehingga kita sewakan. Nah, pendapatan sewa ini disebut dengan pendapatan di luar usaha. Kemudian laba rugi kemudian laba atau rugi bersih di luar perusahaan. Kemudian kita tambahkan dari laba rugi usaha ditambah laba rugi dari di luar usaha. Nah, ada juga bentuknya laporan laba rugi satu tahap. Jadi, semua akun pendapatan baik di luar usaha atau di dalam usaha itu dijadikan satu. Pendapatan langsung dan biaya-biaya yang terjadi yang di dalam usaha ataupun di luar usaha. Nah, kemudian laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, kemudian ini contohnya, contoh format dari laporan perubahan modal. Di sini hanya berisi akun modal awal, kemudian kita mengetahui perusahaan itu laba atau rugi yang barusan kita susun. Kemudian kalau ada pivot, ini masuk ke perubahan modal, ketemulah modal akhir, modal saat ini. Nah, ini neraca saldo. Neraca saldo atau laporan posisi keuangan. Laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha. Jadi neraca saldo ini berisi semua akun yang tidak dicatat di laporan laba rugi atau di perubahan modal. Bentuknya bisa skontro, bisa stable. Ini contoh bentuk skontro itu T. Bentuknya T, aktiva, ini kewajiban plus modal, ini nanti harus sama-sama balance, aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Kalau ini bentuk stravel atau dijadikan satu baris. Sama juga, isi akunnya sama. Nah, kemudian tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, jurnal penutup atau closing entry, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir tahun untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Nah, rekening sementara itu apa sih? Yaitu seperti yang dicantumkan di laporan laba rugi dan privat, di laba rugi dan privat. Tujuan jurnal penutup untuk apa? Untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Nah, ini jadi kita menutup akun-akun yang dilaba rugi, seperti kita menutup akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan prive jika ada. Jadi, pendapatan ini kan awalnya, yang pertama ya, kita bahas yang pertama, kita membuat jurnal penutup untuk akun beban. Beban itu saldo normalnya di debit. Ketika di jurnal penutup, kita balik. Pendapatan didebitkan, dan kreditnya lawannya itu ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk biaya atau beban. Beban itu saldo normalnya di debit. Ketika di jurnal penutup maka kita balik di saldo kredit dan lawannya ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk akun modal itu kan di debit. Ketika perusahaan itu mengalami laba, maka modalnya tetap dikredit dan lawannya ikhtisar laba rugi di debit. Ketika perusahaan mengalami rugi, maka modal kita catat di debit
dan lawannya ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, yang terakhir untuk menutup rekening atau akun prive. Prive ini lawannya modal. Beda dengan akun pendapatan dan beban yang ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Tetapi prive itu kita masuk ke modal. Dan prive kita catat di sebelah kredit dan lawannya itu modal di sebelah debit. Nah, kemudian neraca saldo setelah penutupan itu yaitu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku. Kemudian jurnal penyesuaian atau jurnal pembalik yang biasanya itu dikenal dengan jurnal pembalik, yaitu jurnal yang dibuat pada awal tahun untuk menyesuaikan kembali jurnal penyesuaian atau AJP yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya, selama berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang akan datang. Nah, tujuannya dibuatnya jurnal pembalik itu untuk apa? Untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Nah, untuk yang pertama, biaya yang harus dibayar itu kita anggap sebagai hutang. Kita jurnal pembalik. Utang itu bersaldo normal di kredit. Karena kita mencatat di jurnal pembalik, maka utangnya dibalik di sebelah debit dan bebannya itu di sebelah kredit. Kemudian untuk biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka bersaldo normal di debit, maka kita balik di sebelah kredit dan beban di sebelah debit. Kemudian pendapatan masih harus diterima atau kita mempunyai piutang. Nah, piutangnya itu kita catat di sebelah kredit dan pendapatan kita catat di sebelah debit. Kemudian pendapatan diterima di muka. Itu unearned revenue. Kita catat pendapatan di kredit dan pendapatan diterima di muka kita didebitkan. Nah, sekian dari saya materi tentang penyusunan laporan laba rugi. Sebenarnya itu mudah, simple. Maka teman-teman jangan lupa terus belajar dan semangat. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau lewat chat komentar. Tetap stay tune di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.